Yo Gadgeters, kemarin kita udah sempat bikin video Phone of the Year 2022. Banyak banget yang menang, ada yang menang tunggal, ada yang menang satu kategori 2, dan ada Gadgeters punya pilihan juga. Tapi itu kan cuma smartphone ya. Sedangkan di K2G kita nggak cuma bahas smartphone, kita bahas gadget-gadget lain, namanya juga K2G, Kongko gadget, ya kan? Jadi gadget bukan smartphone. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat video K2G, itu jumlah video yang mengulas smartphone overall menurun, sedangkan jumlah video yang mengulas gadget non-smartphone itu meningkat overall. Jadi memang kami punya concern untuk ngebahas lebih mengenai gadget non-smartphone juga. Nah, sekarang kita coba lihat aja deh selama 2022 ini gadget non-smartphone apa yang membekas di hati kami berdua. Let's go! Oke, masing-masing gue dan Alessa ada 5 gadget favorit yang non-smartphone. Gue mulai dari gue dulu ya. Yang pertama adalah Apple Watch Ultra, man. Ya, ini kayaknya gue udah bosen banget pakai Apple Watch. Dari generasi 1 sampai dengan 7, begitu-begitu aja bentuknya. Begitu keluar Apple Watch Ultra, gue excited banget, man. Karena bentuknya refreshing, ya kan? Kaget gitu. Jadi ngasih sebuah refreshment yang tepat menurut gue. Ya bahkan gue lebih excited ketimbang nungguin iPhone 14 Pro Series. Peningkatannya itu yang paling berasa buat gue adalah battery life-nya, men. Dan juga secara layarnya lebih gede. Di luar desain yang tadi gue sebutin. Ya walaupun Apple Watch Ultra ini kata Apple didesain buat orang yang suka aktivitas outdoor yang ekstrim karena fitur-fiturnya rich ya, kayak watch face night mode, sirene dan lain-lain. Tapi gue yakin yang pakai Apple Watch Ultra mayoritas akhirnya adalah orang biasa kayak gue, men, yang sehari-hari pakai smartwatch buat daily aja. Nah, yang kedua nih dari gue, apalagi kalau bukan Steam Deck. Sebagai seorang PC gamer, ketika ada sebuah device yang bisa mengenable gue memainkan game-game PC gue anytime, anywhere, dengan performa yang cukup oke, itu gue nggak ragu waktu itu untuk nyikat Steam Deck. Form factor-nya itu pas buat sebuah portable gaming machine. Ya gue nggak bilang portable konsol ya, beda ya. It's a portable gaming machine. Itu pas banget di tangan. Terus juga segala sesuatu dipikirin dari controls, dari OS-nya benar-benar dipikirin. Jadi streamline gitu. Kita berasa megang konsol. Jadi yang semuanya serba teratur lah. Terus juga jangan lupa juga gara-gara Steam Deck, kita nggak bisa bilang dia pioneer, nggak bisa, karena mungkin sebelumnya ada yang udah keluar juga. Cuma membuka pintu baru bagi berbagai portable PC atau portable gaming machine lainnya. Seperti kayak misalnya ada Aya Neo, One X, kalau lo tahu. Itu mulai ngehits lah sekarang berkat Steam Deck. Dan perlu diketahui juga di awal memang harganya kan luar biasa. Harga gila karena pada saat itu masih sistem invite, sistem daftar lah. Lo pesan sekarang baru dapat 6 bulan. Tapi sekarang udah banyak, udah menjamur di US sana. Jadi semakin banyak juga seller-seller lokal yang mengimpor Steam Deck dengan harga yang udah semakin murah. Sekarang itu 64 GB-nya udah under 10 juta. Pokoknya intinya gitulah, main game AAA yang ada di Steam anytime, anywhere. Walaupun ya memang baterainya masih problem ya colok aja nggak apa-apa. Oke, gadget favorit gue berikutnya adalah Nreal AR Glasses. Apple kan kabarnya bakal buat smart glasses ya ke depannya ya. Dan basisnya kemungkinan besar adalah AR, bukan VR saja. Perbedaannya apa? Kalau AR, sesuai namanya ya, Augmented Reality, itu UI-nya ditampilkan di realita yang kita lihat sekarang ini, ya kan? On top of it. Sedangkan kalau untuk VR itu sesuai namanya. Semua yang kita lihat adalah dalam bentuk ruangan yang virtual, tidak real. Jadi selama gue pakai Nreal AR Glasses ini, men, dia bisa memproyeksikan konten dari handphone, kemudian konten dari PS5 gitu ya, ke dalam layar yang ukurannya dari 130 sampai dengan 201 inch, men. Jadi betul-betul immersive. Gue kemarin nonton final Piala Dunia, kemudian main game PS5, itu gue pakai Nreal AR Glasses, man. Itu keren banget. Tapi memang buat beberapa device ya, kayak PS5, connect ke iPhone, itu butuh adaptor tambahan yang kita harus beli. Tapi kayak buat ke laptop, tablet, bisa connect langsung via USB-C. Ya intinya sih kayak kita punya private theater dalam genggaman tangan kita yang bisa dibawa kemana aja.
Oke, next ya dari gue. Edifier Stax Spirit S3. Ini adalah headphone yang menurut gue value deal banget. Terus kalau dipasang di telinga seorang audiophile kayak gue itu masuk banget. Karena tuningannya tuh netral, nggak terlalu komersil kayak beberapa headphone yang pernah kita coba. Jadi tuningan dari defaultnya tuh udah bagus. Yang bikin spesial juga dia tuh udah pakai planar driver. Jadi kita bisa bassnya tuh fast. Jadi kalau lo dengerin musik yang ada drumnya wah itu bener-bener top abis. Detailnya juga bagus. Terus kalau kita nggak suka tuningan awalnya, kita dikasih 3 tuningan yang masing-masing catering ke 3 tipikal audiophile yang berbeda, yang nyari bass yang punchy, netral, atau detail yang resolving. Harganya juga gak terlalu mahal, men. Harganya itu di bawah 4 juta. Nah, cuma memang ini adalah bukan headphone yang smart. Bukan headphone yang smart kayak WH-5000 XM5 atau Bose yang Quiet Comfort. Enggak, ini benar-benar headphone yang mengandalkan sound quality doang. Dia nggak ada ANC, ya kan? Wear detection kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar sound quality tok. Tapi kerennya lagi adalah baterainya itu gokil. Salah satu baterai, bukan salah satu ya, baterai headphone Bluetooth terbadak yang pernah gue coba. Terus satu lagi yang gue suka, kalau kita colok pakai kabel itu suaranya bagus, beda banget sama kayak misalnya WH-1000 XM5 itu kan begitu lo colok kabel suaranya jadi jelek. Ini enggak, DSP-nya itu masih nyala. Dia masih pakai baterai, cuma memang inputnya dan outputnya pakai 3,5 mm. Nah, satu lagi terakhir buat si Stax S3 ini, dia kodeknya pakai aptX Adaptive, which sudah certified buat Snapdragon sound, buat extra bit of sound quality. Oke, next, kalau dia tadi dari sisi audiophile ngebahas audio, gue juga ada produk audio yang gue suka, men. Ingat, TWS yang kita coba, Noble Focus Pro. Itu adalah TWS tergokil secara sound quality yang gue personally pernah coba. Dan gue betul-betul terkesima untuk urusan suaranya yang crispy, clarity-nya, dan juga bass-nya itu betul-betul wow banget ya. Gue kalau bukan daily driver gue iPhone, gue udah jadiin Noble Focus Pro itu sebagai TWS tandeman daily driver HP gue, men. Untuk kodeknya, dia udah pakai aptX Adaptive. Dan experience maksimal itu bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan smartphone Android dengan SoC Snapdragon terbaru dan ditandem dengan aplikasi Tidal. Tapi memang kekurangannya adalah nggak feature rich, ya ANC dan fitur-fitur lainnya tuh nggak ada. Betul-betul fokus di sound quality dan harganya cukup tinggi. Next, ini datang dari jiwa editor gue yang masih ada sisanya. Nah, ini adalah Mac Studio. Mac Studio ini datang dengan form factor yang kecil, compact, tapi serba lengkap. Semua ports di belakang lengkap. Terus soal power juga pakai M1 Max atau M1 Ultra ya. Itu juga udah bener-bener cukup banget mau ngedit berat sekalipun. Nah, mungkin sebenarnya kita bisa dapat all this power dalam bentuk all-in-one, ya kan, kayak misalnya di MacBook Pro. Cuma dengan Mac Studio ini kita jadi punya opsi ngeteng menurut gue. Karena form factor-nya kecil dan segala input saya tuh lengkap, kita bisa banget beli Mac Studio-nya doang, terus yang lainnya tuh ngeteng, kayak keyboardnya ya nggak usah keyboard Apple lah, displaynya ambil LG punya lah, atau Dell, ya kan, Magic Mouse nggak perlu juga beli yang ratusan ribu gitu, kalau kita emang bener-bener nyari all those power buat ngedit gitu. Affordable dan seleranya lebih disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yes, jadi Mac Studio itu menurut gue game changer banget ya, apalagi buat kalian para editor yang sering ngerjain kerjaan secara mobile. Mau pakai iPad di cafe juga bisa, men. Bisa waktu itu. Jadi menurut gua ini bener-bener game changer banget, terutama kalau kalian editor freelance yang nggak punya kantor tapi ngerjain kerjaan serius, kerjaan berat seperti ngedit iklan dan lain-lain di kantor klien atau kadang di kantor agency gitu kan. Itu bener-bener ini game changer banget. Lanjut. Berikutnya yang favorit lagi buat gue di tahun 2022 adalah Nokia 8210. Ingat, ini bukan smartphone, jatuhnya feature phone, man.
Oh, beda iya, dong, bener, feature phone bener, sama bener. smartphone ya. Alasan kenapa jadi favorit gue, simple men, karena berhasil banget buat gue nostalgia ke masa gue 23 tahun yang lalu ketika pakai 8210 ya kan. Berasa banget tuh masa-masa manis dan pahit di era itu. Tapi sejujurnya, ini handphone nggak bisa lah kita pakai jadi daily driver. Kalau cuman sekedar buat handphone kedua, buat telepon sama SMS, boleh lah buat gaya-gayaan. Oke, next. Kamera nih, men. Apalagi kalau bukan Panasonic Lumix GH6 GH6. Itu bagus banget sih. Itu asli bener-bener kamera buat videographer yang bagus banget. Itu improvementnya banyak ya. Secara resolusi kita bisa nge-shoot sampai 5,7K, 4K 120 fps juga bagus, stabilisasinya bagus. Soal autofocus ya ini nih yang menjadi kelemahan kamera yang lagi kita pakai sekarang ini GH5. Autofokusnya udah ada improvement, walaupun ya memang belum bisa mengalahkan jagoan-jagoan autofokus dari Sony ya. Jadi menurut gue dengan harga 33 juta kurang dikit body only, ini kamera ini bener-bener cocok buat kalian videographer yang kerjaannya memang run and gun, alias bawa kamera, ada momen kalian record kayak misalnya videographer wedding gitu kayak, atau videographer liputan ya dan sejenisnya lah. Oh ya jangan lupa soal overheat juga sekarang semakin mantap karena ada kipasnya di dalamnya, mantap. Oke, gadget favorit gue yang terakhir di tahun 2022 adalah Huawei Watch D. Seperti yang kita ketahui kan Huawei kesulitan men ya buat jual smartphone atau tablet yang heavily relying on GMS, ya kan? Nah, lain ceritanya sama produk IoT mereka seperti smartwatch, smartband, TWS, laptop, dan lainnya. Itu justru menurut gue bagus banget. Nah, yang paling memorable buat gue di tahun 2022 adalah Huawei Watch D. Kenapa? Karena bisa membawa suatu fitur yang betul-betul punya competitive advantage, man. Bisa mengukur blood pressure dengan form factor yang kecil, penggunaannya mudah, dan presisi akurat kalau kita compare dengan alat ukur dedicated yang merek Omron. Emang yang lain juga bisa sih ya ngukur blood pressure, cuman itu ribet banget, mesti ada kalibrasinya gitu. Kalau nggak ini nggak bener-bener kayak dia ada nggak apa? Ada balonnya. Ada balonnya ngegembung gitu ya kayak kita lagi ngukur BP biasa. Dan penggunaannya juga simple. Jadi buat kalian atau orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk tracking BP secara rutin, itu bakal betul-betul berguna. Dan secara desain juga ya walaupun gede ya, ya cukup oke menurut gue ya. Dan fungsi-fungsi smartwatch-nya pun yang ada di smartwatch Huawei lainnya juga ada di sini. Nah, yang terakhir dari gue adalah tablet. Sebenarnya bukan satu tablet secara spesifik, tapi lini tabletnya Samsung kalau menurut gue. Kita udah pernah nyobain yang S8 Plus, S8 biasa juga gue udah pernah pegang, dan terakhir kemarin kita sempat bikinin videonya ngomongin soal software tablet menggunakan S6 Lite itu. Intinya sih menurut gue gini, tablet itu buat gue pribadi bukan sekedar smartphone digedein, karena menurut gue ketika melakukan hal itu ya kita cuma dapat satu advantage, yaitu screen size, bisa nonton rame-rame. Udah sisanya sih sebenarnya sama aja kayak smartphone kan. Lain halnya ketika by software juga didukung untuk kita melakukan multitasking, untuk melakukan kerjaan-kerjaan produktif, which itu ditawarkan paling lengkap di ranah Android oleh Samsung. Dan soal software ini menurut gue nggak main-main Samsung ngasihnya. Contohnya ada DeX Mode. Bener-bener itu di situ kita ngerubah tampilan tablet menjadi layaknya sebuah laptop Windows, mirip gitu ya. Jadi cara kerjanya juga semakin mirip, dan updatean ini mau dari yang paling mahal sampai yang paling murah tuh dapat semua. Terus kalau emang kalian nggak mau pakai DeX Mode juga di updatean terbaru udah ada taskbarnya, which ya itu berfungsinya mirip kayak PC ya. Tablet Samsung supaya kita benar-benar maksimal, itu kita keluar duit harus lumayan mahal, minimal yang S8 lah, ya kan, S8, S8 Plus, S8 Ultra, atau yang next-nya S9 gitu. Nah, lo kan pengguna iPad, tapi lo juga pernah sempat pakai tablet Samsung lama. Apa menurut lo keunggulan dari tablet Samsung dibandingkan iPad? Harga matinya adalah multitasking, ya. Kesampingkan soal power ya. Power kalah ya sebenarnya, sama power kalah, jelas. Ya, tapi untuk multitaskingnya itu, walaupun di yang baru udah ada Stage Manager yang mana gue udah coba, itu UI-nya masih membingungkan. Abis itu window-nya itu kita nggak bisa resize semau kita, cuma ada 3 default pilihan. Kemudian kalau kita di mode Stage Manager juga tampilannya itu lebih kepisah-pisah gitu loh, dibagi berapa bagian. Jadi experience-nya itu nggak benar-benar
full multitasking experience kayak kita menggunakan sebuah PC. Nggak fleksibel gitu loh, masih ada keterbatasannya. Walaupun yang seperti tadi bilang ya, untuk soal power ya, iPad udah pakai chip M1 ya nggak ada lawan, ya kan? Oke, itu semua adalah gadget-gadget non-smartphone favorit K2G gua dan Alessa di tahun kemarin, 2022. Gini, sebenarnya membahas gadget-gadget di luar smartphone itu dilema ya buat kita, karena mungkin kalian nggak tahu di YouTube itu ada namanya algoritma. Jadi YouTube itu mempelajari ini channel K2G ini sebenarnya ngebahas apa sih, gitu kan? Ketika kita membahas fokus di smartphone, itu setiap kali kita upload smartphone, YouTube juga ikut ngebantu nge-push taruh di home screen kalian. Tapi ketika kita mulai shifting, mulai bervariasi, YouTube membutuhkan waktu untuk mempelajari lagi dan nggak tahu berapa lama, jadinya algoritma juga jadi berantakan. Tapi gue udah sempat bicarakan hal ini sama dia. Sulit gitu kalau kita cuma mau bilang udah deh smartphone aja deh biar nonton banyak terus. Karena kita basisnya tech enthusiast bukan smartphone enthusiast ya. Betul. Jadi ketika ada barang-barang menarik yang patut dibahas ya kita akan bahas gitu sebisa mungkin. So ya 2023 ini gimana? Kita bakalan lebih fokus ke smartphone atau tetap begini? Ya, tetap aja dong. Kita kalau ada gadget-gadget menarik non smartphone, kita tetap akan bahas secara kupas tuntas. Alright, sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alessa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao, Happy New Year.